Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang pertama, marilah kita tidak henti-hentinya muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih ditemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, bisa mengikuti proses belajar mengajar secara daring. Pagi hari ini kita memperlihatkan wajah kita sebagai seorang ustadz atau guru untuk memberikan materi, yaitu iman kepada Rasul Allah. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya dan tabi'in yang besok ditunggu-tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah bagi orang yang beriman. Amin Allahumma amin. Sebelum kita mulai pelajaran, Pak Aman, sarjana agama MH, akan mengabsen terlebih dahulu. Terima kasih hadir semuanya, yaitu kita mulai bab 3, iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. A. Pengertian iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ciri-ciri seorang rasul. Yang kedua, jumlah rasul. Yang ketiga, mukjizat setiap rasul. Yang B, tanda beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Bab ketiga, yaitu iman kepada Rasul Allah. Standar kompetensi meningkatkan keimanan kepada Rasul Allah. Kompetensi dasar yang pertama, menjelaskan tanda-tanda beriman kepada Rasul Allah. Yang kedua, menunjukkan contoh-contoh perilaku beriman kepada Rasul Allah. Yang ketiga, menampilkan perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Rasul Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang A, pengertian iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Rasul Allah berarti mempercayai bahwa Rasul Allah adalah orang yang diutus dan ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan ajaran Allah atau wahyu yang diterimanya kepada umat manusia agar dijadikan sebagai pedoman hidup. Sekarang perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi adalah seorang laki-laki yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri tanpa berkewajiban menyampaikan kepada orang lain. Sebagai contoh, Nabi Khidir. Rasul adalah seorang laki-laki yang menerima wahyu yang selain untuk dirinya sendiri juga berkewajiban menyampaikan kepada orang lain. Contohnya Nabi Musa alaihissalam. Tugas para rasul adalah sama, yaitu yang pertama, menyampaikan atau membawa berita gembira
atau peringatan kepada umatnya. Yang kedua, menyuruh umat untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa bertakwa kepadanya. Yang ketiga, menyeru pada umat untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa pengkultusan terhadap para rasul itu. Yang keempat, mengajarkan seluruh umat agar senantiasa mempelajari kitab suci yang diturunkan kepadanya sebagai pedoman hidupnya. Ciri-ciri seorang rasul. Yang pertama, laki-laki sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, mempunyai akal yang sempurna. Yang ketiga, berjiwa ismah atau jiwa mampu mengendalikan diri dari berbuat dosa. Berasal dari keturunan orang baik-baik. Hak-hak Nabi dan Rasul. Yang pertama, ditaati dan diikuti segala sunnah, keputusan, dan ketetapannya. Yang kedua, dicintai dengan melaksanakan ajarannya. Yang ketiga, dihormati sesuai dengan kedudukannya. Yang keempat, mencintai sahabat dekatnya serta keluarganya. Yang kelima, membacakan salawat atas diri Nabi. Jumlah Rasul. Imam Ahmad dari Abu Dzar meriwayatkan dalam hadis bahwa jumlah Nabi ada 124.000 orang. Sedangkan Rasul berjumlah 315 orang. Rasul yang dikisahkan Allah dalam Al-Quran ada 25 orang. Sekarang nama-nama Nabi atau Rasul ada 25 yang diriwayatkan oleh Allah lewat Al-Quran. Yang pertama, Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, Nabi Saleh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Lot alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Syu'aib alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ilyasa alaihissalam, Nabi Yulkifli alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang menginjak mukjizat setiap rasul. Mukjizat adalah suatu kejadian luar biasa yang menyalahi adat kebiasaan dan hukum sebab akibat yang dikaruniakan Allah kepada Rasul-Nya. Contoh mukjizat para Rasul. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak hangus ketika dibakar oleh Raja Namrud. Yang kedua, tongkat Nabi Musa alaihissalam
berubah menjadi ular besar yang memakan habis ular ciptaan tukang sihir Raja Fir'aun. Yang ketiga, Nabi Isa alaihissalam mampu membuat burung dari tanah, menyembuhkan penyakit kusta tanpa pengobatan, dan dapat menghidupkan orang yang telah mati. Yang keempat, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mukjizatnya yang terbesar adalah Al-Quran, yang isi kandungannya serta keindahan bahasanya tidak ada yang menandingi. Yang B, tanda beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Mempercayai para Rasul atau Nabi ialah yang pertama, manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutus untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Yang kedua, wajib mempunyai sifat mulia. Di antaranya A, sidik, artinya benar atau jujur. Yang B, amanah, artinya jujur atau dapat dipercaya. Yang C, tabligh, artinya menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang D, fatonah, artinya cerdik, cendekia. Yang ketiga, ada yang termasuk ulul azmi, Nabi dan Rasul yang memiliki kesabaran dan ketabahan yang luar biasa selama melaksanakan tugas risalahnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam. Yang keempat, bahwa Nabi Muhammad adalah penutup seluruh Nabi dan Rasul dan bertugas menyempurnakan agama samawi. Demikian untuk materi iman kepada Rasul-Rasul Allah. Sampai di sini. Mungkin ada yang bertanya, bisa lewat WA, nanti bisa soal ditulis langsung di WA kepada guru PAI atau agama Islam dan budi pekerti khusus untuk kelas 11. Demikian, kalau tidak ada yang bertanya, tugas kalian berikutnya besok, pelajaran berikutnya adalah sikap lahir seorang Rasul. Terima kasih pada siswa-siswi SMA Muhammadiyah 1 Pati yang istiqomah mengikuti pelajaran jarak jauh atau daring pada waktu ada COVID-19 karena pemerintah belum membolehkan untuk tatap muka di sekolah. Maka dengan daring inilah bisa bermanfaat. Dimohon adik-adik sekalian tetap di rumah, menjaga kesehatan supaya nanti terhindar dari penyakit. Jangan lupa kita menunaikan ibadah sholat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.